Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasyadin Mutazamil dengan NRP 5017251034. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pemrograman eh, dari tugas yang diberikan oleh Pak Dharma. Nah, sebelum kita memulai, di sini saya eh, bertujuan untuk membuat video tugas untuk eh, memvisualisasikan data yang diberikan pada tugas sebelumnya menggunakan pemrograman di Python. Oke, sebelum kita memulai itu, saya akan menjelaskan beberapa step-step yang akan kita lakukan, yaitu ada step pertama. Step pertama itu kita akan mengimport data, import library-nya dulu, yang akan kita gunakan untuk nantinya. Lalu, kedua, kita akan eh, melakukan step kedua, yaitu menginput data yang diberikan pada tugas minggu lalu untuk dimasukkan ke dalam eh, pemrograman pada minggu ini. Jadi kita akan input eh, dan plot data sebagai bandingan. Untuknya nanti kita membandingkan data sebelum kita olah dan setelah kita olah. Gitu. Eh, Lalu step ketiga, yaitu kita akan mencoba mengconvert data. Kan kita menggunakan data itu sebagai bentuk array ya, atau matrix, karena ini adalah data data vektor, di mana kita akan mengubahnya menjadi array matrix agar dapat diolah, karena ini adalah besaran vektor, bukan skalar. Jadi kita akan mengconvert data to array, kayak gitu. Nah, lalu ada step selanjutnya itu step keempat, yaitu kita akan mencoba mengolah datanya, yaitu menggenerate data, data vektor D. Kita akan menggunakan data D seperti rumus yang sudah diberikan sebelum-sebelumnya, yaitu eh, D sama dengan G kali M, ya, G kali M. Nah, di situ kita akan menggenerate datanya, yaitu generate data vektor G dan matrix G dan matrix G. Lalu step terakhir, kita akan finding solution, kita menemukan solusi dari program yang kita buat tadi dan memvisualisasikannya. Solution of M, kayak gitu. Nah, kita masuk ke eh, masuk masuk ke kode awal. Kita tambah kode aja. Kita taruh sini. Nah, step pertama yang kita lakukan yaitu mengimport data, mengimport library. Yang library yang kita gunakan itu yang pertama itu ada NumPy. Yang pasti ada NumPy. Kita ada NumPy. Kita import NumPy, NumPy SNP. Lalu kita juga ada import eh, Pandas. Kita juga menggunakan Pandas, SPD. Lalu kita juga akan menggunakan eh, Matplotlib untuk menggambar atau menghasilkan grafiknya. Kita eh, pilih S eh, seperti ini. Kita run dulu. Kita tunggu hingga library yang kita panggil itu panggil ya.
Oh, kita ada typo di sini kita kurang P. Maaf. Nah, di sini sudah terpanggil ya library-nya. Lalu untuk step keduanya, kita akan eh, menginput data dan mengupload data. Yang pertama kita lakukan adalah itu menginput datanya dulu. Input data, di mana kita menggunakan data pada pertemuan sebelumnya, yaitu beberapa data X dan Y. Kita menggunakan kurung Kurawah. Di sini kita tulis aja di sini adalah nilai X. Nilai X ini ada 0,2, 0,2. Di Python, kalau kita menggunakan eh, ingin desimal, itu kita menggunakan titik ya. 0,4, 0,6, 0,8, and 1.0, and then 1.2. Oke, di sini untuk data X-nya sudah kita dapatkan. Lalu di sini kita juga menggunakan data Y. Data Y itu ada beberapa, jumlahnya sama seperti data Y, data X. Di sini kita tulis saja di nilai Y, nilai nilai Y, yaitu ada 8.0, 8.4, 8.8, 8.6, 8.5, and then 8.7. Ini data yang kita gunakan pada percobaan kali ini. Dan untuk kita cek dulu ya, sebelum sebelum kita lanjut ke step selanjutnya, kita cek dulu. Kita coba print datanya. Kita menggunakan eh, Pandas, library Pandas, yaitu pd.dataframes. Data frame, kita panggil data. Karena kita mendefinisikan sebelumnya itu menjadi data ya. Input-input datanya itu kita definisikan sebagai data. Dan kita coba print, kita tampilkan dengan gini, kita enter. Nah, ini data-data yang kita pakai ya. Jadi ada nilai X 0.2 sampai 1.2. Lalu juga ada nilai Y yaitu 8.0, 8.4, 8.8, 8.6, 8.5, and 8.7. Nah, selanjutnya kita akan eh, memplot datanya. Kita plus code aja. Nah, kan di sini kita udah menginput datanya. Di sini kita mencoba untuk memplot data, di mana digunakan sebagai perbandingan nantinya sebelum dan sesudah di regresi linear. Nah, untuk memplot data, kita cukup tuliskan saja, eh, kita definisikan sebagai data underscore contoh plot. Kita ngeplot, eh, kita tulis saja, kita pakai scatter ya. Scatter, jadi kita tulis aja kind scatter. Lalu juga kita menggunakan eh, sumbu X dan sumbu Y ya. Kita gambar sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita tulis saja
X itu kita panggil kita kita panggil sebagai nilai X yang kita sudah definisikan sebelumnya, yaitu X itu nilai X dan Y itu adalah nilai Y. Nilai Y seperti ini. Dan untuk colornya, kita beri sini dulu. Oke. Untuk colornya kita menggunakan color blue aja, ya. Blue. No, no, no. Kita gunakan yellow. Untuk colornya kita gunakan yellow. Oke. Dan untuk markernya kita gunakan titik-titik, yaitu kita tulis saja marker itu kita gunakan titik-titik, jadi kita gunakan S. Gitu. Kita tutup kurung di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita juga akan ngeplot eh, grafiknya. Yang kita lakukan itu adalah plot title-nya dulu. Plot title, mana eh, yang kita panggil, yang kita gunakan sebagai title itu kita tulis saja data awal, dan kita menggunakan font size-nya, eh, font size ukuran dan fontnya itu kita jadikan 14 saja. Lalu kita gunakan juga font weight atau ketebalannya, font weight. Font weight itu kita gunakan bold. Nah, lalu di sini kan juga kita menggunakan grafik ya, jadi pasti ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita juga plot juga sumbu X dan sumbu Y, kita tinggal copy aja di sini. Kita plot X label. X label kita tulis di sini adalah nilai X. Karena judul itu pasti lebih besar daripada yang lainnya, kita kecilkan aja di plot labelnya ini. Kita jadi 12 saja. Lalu juga ada plot Y, tapi ini kita ganti menjadi nilai Y labels. Ini juga kita ganti nilai Y. Nah, kayak gini. Dan untuk menampilkan eh, grafiknya, kita tinggal plot.show. Ini, lalu kita enter. Nah, kayak gini. Data yang kita dapatkan nanti. Eh, Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke step ketiga, yaitu kita akan mengconvert data menjadi array. Kenapa kita menggunakan array? Karena ini kan data vektor ya, data vektor di mana itu ada arahnya. Dan ketika besaran vektor itu kita bisa menggunakan matrix untuk menggenerate datanya. Kayak mengoperasikan datanya itu kita menggunakan matrix atau array. Jadi kita menggunakan fungsi dari NumPy, yaitu np.array. np.array kita panggil dari data contoh, yang kita udah upload di sini. Nah, yang di sini, yang sudah kita plot dari data frame ini. Nah, oke. Kita panggil, lalu kita masukkan nilai X. Nilai nilai X. Seperti ini. Ini kita salah eh, X kayak gini. Lalu di sini kita juga menggunakan reshape agar koordinatnya benar ya. Jadi kita pakai reshape min 1,1 kayak gini. Dan untuk data Y kita buat sama aja, tapi kita ganti labelnya aja. Ini menjadi Y dan ini menjadi Y kayak gini.
Lalu kita coba print agar kita bisa melihat datanya dalam bentuk array. Kita tulis saja f eh, x sama dengan kita panggil datanya koma x ini, dan kita juga panggil data y. Di sini kita ganti y, kita panggil data y di sini. Nah, lalu kita shift enter juga. Oke, di sini ada yang keliru. Oh, ini kita keliru di kurung kurawanya. Kita seharusnya menggunakan kurung siku. Di sini kita menggunakan kurung siku. Oke, enter lagi coba. Ini masih ada yang error. Oh, di sini. Sorry, sorry. Oh, di sini kita pakai koma. Kita pakai dot, pakai titik. Nah, ini data array-nya yang sudah kita dapatkan. Kayak gini. Oke, lanjut kita akan mencoba menggenerate datanya eh, menggunakan, kita mencoba, kita kan sudah mengkonvert datanya menjadi array. Di sini kita akan mencoba menggenerate datanya. Nah, di sini kita akan mencoba mengenerate datanya. Pertama kita akan mendefine atau ya mendefinisikan D dan D. Mana kita sudah mendapatkan pada materi-materi sebelumnya, yaitu kita bisa mendapatkan nilai M atau yang berisikan parameter A dan B itu menggunakan rumus G transpose dikali G, lalu di inverse dikalikan dengan D yang isinya dengan Y dikali dengan G transpose, kayak gitu. Nah, sebelum itu kita akan mendefinisikan G dulu. G ini eh, kita kan kita tahu G itu isinya adalah variabel Y ya. Jadi eh, Y itu kita panggil aja Y copy. Kita sudah mendefinisikan Y di sini, kita tinggal panggil aja Y copy. Dan kita tetap kasih kurung kayak gini. Lalu karena kita menggunakan matrix, ya matrix di mana G, di mana D itu panjangnya eh, sesuai jumlah data dari nilai Y. Jadi kita eh, gunakan n data, n data sebagai panjang dari D. Kita len D kayak gini. Itu kita tulis saja, kita kasih note di sini, yaitu dia banyaknya eh, data point. Nah, kayak gitu. Kira-kira di sini juga ada n variable, n bar. Tapi sebelum itu kita tulis di sini, tulis dulu. Jadi kita menggunakan matriks kernel G, yaitu eh, n data kali n variabel. Jadi banyaknya data, ukuran matriks G itu banyaknya data dikali dengan banyaknya variabel. Di sini kita punya n bar juga, n variabel, yaitu kita berjumlah dua, karena G itu kan cuma ada satu dan nilai X kan. Nah, kayak gitu. Lihat saja di sini eh, banyaknya model, banyaknya parameter data yang berupa intercept and slope. Jadi M itu terdiri dari dua parameter. Kita menggunakan parameter karena kita mencari regresi linier atau persamaan garis lurus. Kita menggunakan intercept dan slope untuk parameternya ya. Nah,
kita sudah mendefinisikan eh, ini. Lalu di sini kita juga akan mencoba menggenerate matriks G, yaitu kita menggunakan kita tulis dulu di sini matriks kayak kernel G. Kita menggunakan uh, matriks zeros ya. Jadi kita tulis saja di sini G sama dengan np dot zeros dengan ukuran n n data kali n variabel n par kayak gini. Nah, kenapa kita menggunakan np zeros? Karena kita di sini akan menggunakan looping. Jadi di mana eh, kita menggunakan data awal G itu sebagai matriks yang isinya nol semua dengan ukuran n data kali n variabel. Nah, di sini gunanya looping, nanti dia akan melooping terus atau mengulangi terus hingga eh, matriks matriks G itu sudah terisi dengan data-data yang kita definisikan sebagai Y tadi. Jadi X, Y, dan X. Jadi kayak eh, G pertama kan 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nanti dia akan melooping untuk baris satu kolom satu isinya itu ada X dan 1 dan X. Untuk terusnya itu dia akan nol lagi. Terus dia akan looping lagi karena kolom satu baris satu sudah terisi, lanjut ke kolom 2 baris 2 seperti itu. Jadi kita tulis saja for I in range dari n data kayak gini. Eh G, kita panggil G sebagai I, I-nya itu sebagai yang bakal berubah nanti. I kolom kolom satu, kalau di Python, kolom satu itu didefinisikan sebagai kolom nol dan kolom 2 itu sebagai kolom satu kayak gitu. Jadi kita tulis saja eh, I dan nol itu sama dengan X I. Karena G kan isinya 1 dan X ya, kayak gitu. Lalu di sini kita juga tulis G untuk G kolom kolom I,1 itu kita isi dengan angka satu kayak gitu. Nah, di sini kita coba print. Kita kita coba print di sini, print D. Kita coba print D. Kita panggil D dan kita coba print print G. Nah, seperti ini. Kita enter aja. Nah, kayak gini kita udah dapat ya. Jadi D itu matriks Y, matriks Y yang isinya variabel Y semua, dan G itu isinya variabel X dan angka satu kayak gitu. Nah, lalu di sini kita akan eh, mencoba memplotnya. Sebentar. Kita di sini eh, mencoba untuk memplotnya sebagai perbandingan eh, hasil dan sebelum. Oke, kita mencoba memplot atau finding solution of M. Kita masuk ke step terakhir yaitu step 5. Kita akan mencoba memplot dan menampilkan hasil dari perhitungan kita sebelum-sebelumnya. Kayak gitu. Nah, kita di sini menggunakan dari solusi dari M.
Lalu kita juga menggunakan residuals atau errornya nanti. Kita juga menggunakan rank dan kita menggunakan S itu sebagai eh, kita definisikan sebagai fungsi dari NP, NP then out dot last square, last square kayak gini, G, Y. Nah, kayak gini. Lalu selanjutnya eh, kita akan menggunakan dua parameter ya. Dua parameter yaitu parameter. Oh, kita ini belum belum ke pause, sorry. Nah, jadi kita menggunakan M residual rank dan S residual sini nanti untuk errornya, M ini nanti yang kita cari yaitu parameternya dan S sebagai in out last square G dan Y. Nah, kayak gitu. Lalu eh, kita definisikan slope atau parameter salah satu parameternya yaitu slope. Kita menggunakan float. Kenapa kita gunakan float? Karena data kita akan menjadi desimal. Jadi kita akan menggunakan float, yaitu kita akan gunakan M kolom satu, M kolom satu. Jadi kita menggunakan kolom 0. Gitu. Lalu kita juga menggunakan inter, intercept. Nah, kayak gini. Yaitu kita gunakan float juga, yaitu M kolom 2. Kayak gini. Lalu kita juga ada error kan. Jadi kita terus saja di sini error. Ah, eh, R, R, kayak gini. Itu kita gunakan juga float dari residuals. Begini. Nah, kita udah dapat ini semua. Lalu kita juga ada decalculate, de, decalculate, di mana decalculate ini nanti yang D kali G transverse. Jadi kita gunakan G at eh, M. Nah, gini. Ini untuk hasilnya nanti. G kali M. Decalculate. Untuk kita tambahin aja di sini sebagai respon respon dari parameter model. Respon dari parameter model. Di calculate itu respon dari parameter model ya. Jadi selanjutnya kita tinggal ngepot-ngepot aja atau menggambar grafiknya. Yang pertama kita lakukan yaitu kita akan mengplot dulu, memplot dari eh, nilai X, D, itu eh, kita mengplot nilai X dan D, kita gunakan eh, titik-titik warna. Karena kita menggunakan yellow tadi, kita tulis aja YS dan menggunakan titik-titik. Lalu kita juga menggunakan font size. Font size-nya itu kita gunakan 8 aja. Dan untuk labelnya kita eh, tulis ob- observe, observe, observe data. Begini. Lalu kita juga akan memplot dari nilai eh, calculate datanya. Jadi kan kita punya dua ya, ada observe data sama calculate data. Di sini kita jadikan eh, kan kita menggunakan D tadi ya. Di sini kita hasilnya. Tadi ini untuk data sebelum diolah dan ini setelah diolah. Dan kita menggunakan eh, warna red, font size-nya 8 juga dan di sini kita ganti menjadi calculated data. Kayak gitu. Nah, kita sekarang mulai memplot grafiknya. Pertama kita tulis saja dulu, kita ngemplot title-nya dulu. Title, di mana kita akan tulis eh,
regresi dengan persa- persamaan garis lurus eh, menggunakan 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 inverse modeling. Nah, kita kasih judul ini aja biar gampang sesuai tujuan awal kita kayak gitu. Lalu kita juga kasih ukuran ukuran font size-nya. Font size kita buat jadi 14 dan ketebalannya kita font weight kita gunakan bold. Nah, kayak gini. Font weight, font size. Oke, lanjut. Kita juga akan memplot X label dan Y labelnya juga. Kita terus saja plot X label. Ini kita namai dengan nilai X dan kita panggil kita kita setting ukurannya ukuran ukuran apa sih ini ukuran fontnya kita jadikan 12 saja dan ketebalannya kita gunakan bold juga. Nah, di sini kan ada Y label juga, tapi kita tinggal tinggal copy aja di sini. Hilang. Kok hilang? Baik. Hmm, salah. Ini kita ganti lagi X label. Ini kok sama seperti yang di atas. Jadi kita kepencet kayaknya. Kita terus lagi di sini nilai X, nilai X, font size kita pakai pakai jalur cepat aja di sini. Font size-nya kita ganti 12. Jadi di sini kita juga eh, copy. Di sini kita ganti jadi Y label. Ini kita ganti jadi Y. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita sudah bisa menampilkan plotnya, tapi saya di sini ingin mencoba menambahkan legend agar kita bisa tampil di grafik kita nanti untuk nilai regresi linearnya, persamaan garis lurusnya. Jadi kita gunakan plot legend kayak gini, di mana kita akan menampilkan teks, kita pakai teks str, teks string, itu sama dengan f fy sama dengan nilai slope, kita pakai kurung kurawa, slope, kita panggil kita panggil slope dengan 4 angka di belakang koma, jadi 4f kayak gini. Lalu kita juga akan kan eh, persamaan garis kita sama dengan y sama dengan ax plus b ya. Jadi kita karena ini slope-nya kita tambahi x dan kita akan memanggil intercept-nya juga tambah ditambah intercept 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 kita menggunakan berapa angka belakang koma ya? Kita gunakan 2 angka belakang koma, tiga dah, tiga f kayak gini, dan kita kasih atau kebalik, tas kebalik dan kayak gini. Jadi bentuknya itu y sama dengan slope ini sebagai a, x plus ini b kayak gitu.
Kita enter aja di sini. Lalu di bawahnya kita juga akan menambahkan errornya. Jadi kita tulis saja F eh, error. Lalu kita sama dengan kita panggil aja. Di sini kita error itu definisikan sebagai error R ERR. Jadi kita panggil aja ERR titik dua poin, kita gunakan 4 angka belakang koma aja kayak gini. Nah, sudah selesai untuk teksnya yang akan tampil di legendnya kayak gitu. Dan untuk sebagai visualisasinya, kita akan memvisualisasikannya menggunakan plot text-nya agar teksnya itu di kotak yang seperti apa dan di mana letaknya itu kita bisa menggunakan plot text. Plot text eh, di 0,95 kayak gini. Kita panggil text str, font size. Font size-nya kita gunakan 12 dan kita terus saja transform plt.gca kayak gini. Lalu kita juga menggunakan trans x v- vertical vertical alignment like 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 alignment alignment bener tulisannya alignment kita dia taruh di eh secara vertikal kita taruh di bawah. Jadi kita tulis aja eh, kita coba taruh di upper. Kita akan menaruhnya di bagian atas upper dan secara horizontal eh, horizontal alignment kita taruh di kanan di right kayak gini. Nah, selanjutnya kita coba lanjutkan di B-box. Tentu saja B-box di sini. B-box kita menggunakan each each face color face color kita menggunakan warna eh, light yellow aja. No, no. Light, ya nggak boleh, jadi light yellow. Kayak gini. Lalu kita menggunakan edge color atau color di garis sekelilingnya. Kita tulis edge color. Kita menggunakan warna navy. Navy. Dan kita menggunakan box style. Box style. Box stylenya kita gunakan round pad dengan ukuran 0,5. Nih, oh kita belum di sini. Nah, kayak gini. 0,5 kita tulis alpha 0,9. Nah, kayak gini. Dan kita langsung aja bisa di sini plot show. Plot show. Kasih enter. Ini masih loading. Kita tunggu di sini. Di sini ada error di
Line 2D. Oh, di sini ada yang pakai itu ya. Return GCA. Kita cek dulu di sini errornya di hmm, hmm, hmm. Oh, kita di sini salah. Kita gunakan marker. Marker. Kita coba lagi. Oke, di sini udah ada tapi masih ada error. Kita coba fix dulu sebelum kita selesaikan. Di sini di plot text ada tepatnya di access di sini. Oh, kita kurang tambah S di sini. Enter lagi. Oke, masih ada error lagi di upper. Oh, bukan upper, kita salah. Kita gunakan top. Nah, di sini oke. Kita udah dapat ya di sini. Kita samakan dulu sama eh, nilai yang kita dapat di perhitungan minggu lalu. Itu sama seperti ini. Jadi, ini adalah hasil dari pemrograman kita kali ini. Jadi, akan menjadi grafik seperti ini. Dan ini sebelum dan ini sesudah. Mungkin ini kita bisa ganti jadi red juga aja biar gampang. Kita ganti red, putaran all aja. Nah, nah, oke. Itu yang kita dapat dari pemrograman pada kali ini. Mungkin sampai situ saja pemrograman pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.